Akhirnya Saga mencoba membujuk Zara agar tidak marah padanya, tapi sayangnya usahanya sia-sia belaka. Zara malah melengos pergi begitu saja dan Saga segera menyusulnya. Saat Zara sengaja menutup pintu kamar, hampir saja mengenai keningnya, Saga sampai mengusapnya karena Dewi Fortuna masih menyelamatkan dirinya. Kalau tidak segera menghindar, ia yakin jika keningnya akan menjadi memar karena hampir saja terkena ciuman oleh pintu kamar. Baginya saat wanita sedang marah, tenaganya malah menjadi berlipat-lipat dan telah berubah menjadi ras terkuat di muka bumi ini. Kasihan kau Saga. Kemudian Saga mencoba mendekati istrinya yang saat ini sedang duduk di atas ranjang tempat tidur, dengan tangan dilipatkan di atas dada dan bibir kerucutnya. Saga tidak menyangka jika Zara telah meneteskan air matanya, di situ Saga langsung bersimpuh di depan istrinya. Maafkan aku sayang, seharusnya aku menceritakan semua ini dari awal. Ujarnya penuh sesal. Sudah cukup Mas, kau telah menyakitiku, ternyata semua laki-laki itu sama saja, pengkhianat, jawabnya serasa sesak di dadanya. Bukan begitu maksudku sayang, aku hanya bersandiwara, dan aku terpaksa melakukan hal ini karena sudah tidak ada cara lain, kumohon kali ini kau bisa mempercayaiku. Zara malah menyipitkan kedua matanya, sepertinya ia tidak akan mudah percaya atas penjelasan dari suaminya. Sudahlah Mas, kalau kamu memang selingkuh ya bilang saja selingkuh, tidak usah berkelit lagi. Buktinya sudah ada, kau dengan Mas Jaka sama saja tidak ada bedanya. Jawabnya membentak. Sayang, aku mengatakan yang sejujurnya padamu, bahwa aku sengaja mendekati Laura demi satu misi, dan Komisaris Wira pun ikut terlibat. Jika kau masih tidak percaya juga, aku akan menghubungi beliau agar kau tahu jika aku tidak sedang berbohong. Zara langsung terdiam, kemudian ia mulai memberanikan diri menatap wajah suaminya. Apakah Mas Saga betul tidak selingkuh? Tentu saja sayang, aku tidak mungkin selingkuh, kau tahu bahwa di hatiku cuma terukir namamu, percayalah Zara, aku tulus mencintaimu. Ucapnya bersungguh-sungguh, ia pun sampai menatap sendu wajah istrinya. Kau tahu kenapa aku bersikap seperti ini? Saga malah menggeleng sambil menggenggam erat tangan istrinya. Itu karena aku cemburu, aku tidak mau kau dekat dengan wanita lain selain aku. Jawabnya dengan wajahnya yang merona. Mendengar Zara berkata seperti itu, Saga senang bukan kepayang. Apakah itu artinya kau sudah bisa menerima kehadiranku di hatimu? Apakah kau sudah mencintaiku, sayang? Ayo cepat katakan. Tanyanya tidak sabar. Zara mengangguk malu dan enggan untuk menatap wajah suaminya. Akhirnya Saga bangkit dari duduknya di atas lantai, kemudian menggendong tubuh istrinya dan mencoba berputar-putar layaknya komedi putar. Kia, hentikan Mas, nanti kepalaku pusing. Bodoh amat, aku sangat bahagia sayang, akhirnya cintaku telah terbalaskan. Jawabnya sambil tertawa lepas. Kemudian Zara malah memeluk erat tubuh suaminya. Aku janji akan selalu membahagiakanmu dan aku tidak akan pernah membuatmu meneteskan air mata kesedihan lagi, namun hanya ada air mata kebahagiaan. Ucapnya bersungguh-sungguh. Mendengar hal itu, Zara senang bukan kepayang. Semula Sagara berpikir jika malam ini akan terjadi perang dunia ketiga, namun nyatanya malah diakhiri dengan perang di Teluk Ranjang, Ice. Keesokan harinya. Pagi-pagi sekali Laura sudah pergi menuju perusahaan Sastro Gemilang Group. Ia mencoba mencari celah dan juga alasan agar bisa masuk ke ruangan kerja papahnya, tanpa disengaja Laura bertemu dengan Patrick, yakni sekretaris papahnya. Ada Non Laura, tumben sekali Non pagi-pagi sudah ada di kantor. Sapa Patrick sambil melemparkan senyum ke arahnya. Aku mau ke ruangannya papah. Ada barang berhargaku tertinggal di sana. Imbuhnya. Baiklah Nona, kebetulan ruangannya Tuan Felix sudah saya buka dan sudah saya rapihkan juga. Jawab Patrick mempersilahkan Nona mudanya masuk ke dalam. Dengan segera,
Laura masuk ke dalam ruangan kerja papahnya. Ia pun berpura-pura mencari sesuatu di sekitar lemari kabinet karena ia sudah tahu jika di dalam ruangan papahnya terdapat kamera CCTV yang tersembunyi. Beruntungnya Laura cukup pintar agar tidak dicurigai bahwa dirinya telah meletakkan sesuatu di bawah kolong meja kerja papahnya. Dengan sengaja ia menjatuhkan beberapa lembaran kertas dan berceceran di atas lantai. "Yeay, akhirnya terpasang juga," ucapnya penuh sukacita, karena misinya kali ini telah berhasil, dan ia pun sudah berhayal akan dibawa pergi keliling benua Eropa bersama sang pujaan hatinya, tidak lain adalah Sagara. Setelah berhasil memasang alat penyadap, Laura buru-buru keluar dari dalam ruangan kerja papahnya. Ia pun buru-buru menghubungi Sagara di tempat yang cukup sepi dan tentunya aman. Betapa bahagianya Saga saat mendapatkan kabar jika rencananya telah berhasil dan Saga segera menghubungi Komisaris Wira untuk segera memulai aksi penyadapan. Pagi ini Saga berangkat ke kantor dengan suasana hatinya yang berbunga-bunga, bagaimana tidak, karena ia telah berhasil dengan misi rencananya kali ini dan berharap bisa secepatnya mendapatkan barang bukti yang kuat agar bisa menjerat para pelaku. Sedangkan Zara sendiri, berbeda dengan suaminya, ia malah terus saja mendapatkan pesan singkat dari seseorang. Zara sempat merasa terusik atas pesan-pesan tersebut. Sebenarnya apa sih maunya Kak Ray? Bukankah sudah aku jelaskan jika aku tidak bisa memberitahukan soal Kak Nabila? Tapi dia tetap saja bersikukuh untuk datang ke sini. Aku tidak ingin nantinya timbul fitnah, ujarnya bermonolog. Hingga akhirnya Zara diam-diam pergi ke suatu tempat dan berhasil kabur dari pengawasan para pengawal suaminya. Zara tidak berpikir dua kali akan bahaya yang selama ini sedang mengintainya. Kini Zara tiba di sebuah taman kota yang letaknya tidak jauh dari kediaman suaminya. Rupanya di taman tersebut sudah ada Raihan yang sedang menunggu kehadirannya. Ray sendiri terpaksa melakukan hal ini demi untuk menebus semua kesalahan di masa lalunya. Zara, akhirnya kau datang juga ke sini. Aku tidak mungkin nekat datang ke sini jika kau tidak terus-menerus mengancamku. Kak Ray tahu kan jika aku adalah perempuan yang sudah menikah. Apa nanti kata orang-orang jika ada seorang pria asing datang menemuinya di kediaman suaminya? Tentunya aku tidak mau keluarga suamiku berpikiran yang tidak-tidak tentangku. Cetusnya cukup emosi, bahkan nafasnya sempat tersengal. Maafkan aku Zara, aku sangat menyesali dengan semua aksi nekat yang telah aku lakukan terhadapmu, tapi ini adalah satu-satunya cara agar aku bisa segera mendapatkan informasi tentang Nabila. Jawabnya dengan tegas. Zara sangat kesal karena perkataannya yang kemarin tidak digubris sama sekali oleh seorang Ray Senja. Sebenarnya ada apa sih Kak? Aku pun sampai saat ini merasa bingung, kakak yang sudah tidak memiliki hubungan apapun dengan Kak Nabila, kenapa masih saja terus mencarinya, sampai kakak mencecarku seperti ini. Kemudian Raihan pun mencoba untuk menarik nafasnya sejenak lalu membuangnya perlahan. Mungkin inilah saatnya kamu tahu kebenarannya Zara, aku sudah lelah terus bersembunyi dari semua peristiwa memalukan itu, ya kuakui bahwa aku selama ini begitu pengecut, dan juga begitu egois karena lebih mementingkan karirku daripada dengan apa yang sudah aku perbuat terhadap kakakmu saat kami berada di Dubai. Duar. Zara merasa terkejut atas penjelasan dari Raihan. Ia benar-benar tidak percaya dengan apa yang sudah Ray lontarkan padanya. Please Kak, aku mohon jangan mengarang cerita seperti ini. Pintanya sambil mengatupkan kedua tangannya. Ini adalah fakta Zara, dan aku sedang ingin menjelaskan suatu kebenaran yang selama ini aku tutupi, mungkin kakakmu pun menutupi semua kejadian ini dengan begitu rapat. Tuturnya tetap fokus memperhatikan Zara. Zara sendiri hanya diam dan tidak berkomentar apapun, ia malah menunjukkan wajah tidak percayanya atas perkataan dari Ray. Zara, aku ingin mengatakan bahwa, akulah pria yang telah memperkosa kakakmu saat Nabila bekerja sebagai petugas kebersihan di salah satu apartemen mewah di Dubai. Jeger.
Kali ini Zara serasa disambar petir atas pengakuan yang Ray katakan padanya, ia pun sampai menutup mulutnya oleh kedua tangannya. Bersambung.